Nasi. Siapa? Pak. Palu. Lupa. Palu lupa. Papa siapa? Apa? Pahala. Halo Sobat Jernama, kembali lagi di Senama Berbicara. Saatnya mendengarkan, berbicara, dan menginspirasi. Jadi, perkenalkan, aku Sabita Kirandazalea dan partner aku Deputi Arsya. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi kita kedatangan Ibu Nelty Safrida. Yeay. Kepala DP 166. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Baik dong, Bu. Jadi boleh kasih tau gak nih Le, tema kita kali ini apa? Nah, jadi tema kita kali ini yaitu tentang Hari Pendidikan Nasional. Oke, jadi aku mulai kasih pelajaran ya, Bu. Iya, silakan. Menurut Ibu bagaimana sih arti pendidikan yang berhasil? Ini langsung pendidikan yang berhasil. Pendidikan itu, mungkin kalau kalian menganggap pendidikan itu hanya ilmu pengetahuan. Pendidikan itu dimulai dari attitude, akhlak. Nah, kalau di pesantren itu ada buku kalau nggak salah ilmu ta'alim gitu ya. Jadi di situ diajarkan sikap, adab dulu yang dipelajari, baru kemudian tentang ilmu pengetahuan. Ta'limu ta'alim kalau nggak salah bukunya itu namanya itu ta'limu ta'alim. Jadi orang mau pinter itu bukan tiba-tiba dikasih ilmu, tapi dikasih bagaimana berperilaku, beradab yang baik. Nah, kalau kondisi seperti ini, saya balik tanya kalian. Kalian lihat evaluasi ya, teman-teman gitu ya. Pendidikan kita berhasil nggak? Masih. Hah? Kalau menurut saya ya, Bu, masih ada ininya sedikit lah. Terlalu jenjangnya tinggi. Ya. Kita terlalu mengutamakan yang disebut anak pintar, itu hanya nilainya saja. Nilai IPA-nya bagus, nilai matematikanya bagus, nilai pelajaran yang lain lah gitu ya. Tapi nggak pernah dihitung atau dilihat bagaimana dia bersikap, bagaimana attitude-nya. Jadi di situ lemahnya kita. Jadi kalau dibilang pendidikan kita udah berhasil belum? Kita kembali lagi, adab kita bagus nggak? Kalau adab kita udah bagus, intelektualnya bagus, barulah itu pendidikan yang berhasil. Oke. Pertanyaan kedua, menurut Ibu pendidikan di Indonesia sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki nih? Ya jawaban saya seperti yang tadi. Kurikulum kita, mata pelajarannya ada berapa? 10 ya? Iya. Mata pelajaran apa yang mengajarkan etika? Agama. PKN juga nggak banyak. Jadi selebihnya apa? Ilmu pengetahuan kan? Iya. Itulah tidak seimbang. Itu antara pelajaran akhlak atau moral atau attitude dengan pembekalan ilmu pengetahuan. Ini kaitannya dengan melatih otak kiri dan otak kanan. Otak yang digembleng di sekolah itu adalah sebagian besar adalah otak kiri. Otak kanannya terabaikan. Sehingga ya kita bisa lihat anak pintar tapi kelakuannya kurang baik. Anak pintar tapi nggak ngerti sopan santun. Bukan salah anak itu. Ya, bukan salah anak itu. Tapi karena kurikulumnya kurang mengajarkan hal tersebut. Mungkin di sekolah mengandalkan ke orang tua di rumah, tapi orang tua juga di rumah mungkin yang punya ilmunya juga karena pembekalan pendidikannya dulunya juga sama begitu, sehingga andal-andalan gitu ya. Jadinya seperti ini gitu. Jadi anak-anak itu tidak salah, yang salah adalah sistem atau kurikulumnya yang belum menyeimbangkan atau belum memberikan porsi attitude yang banyak atau sikap atau akhlak yang banyak dalam pembelajaran. Anak-anak kan kalau ibu nih suka ngelatih di kelas ya, minjem pulpen dong gitu ya,
Terus anak tuh ngasih tuh pulpen. Dikasihnya apa? Yang bagian tajamnya dikasih ke ibu, bagian runcingnya gitu yang buat nulisnya. Nah itu salah. Yang betul adalah yang tajamnya dihadapkan ke saya yang pemberi, yang tumpulnya dihadapkan kepada orang yang meminta. Itu diajarin nggak selama ini? Nah, itu kan attitude gitu. Nah, belum lagi rasa empati kepada orang. Kan kita lebih banyak anak-anak cek aja ya. Contohnya di sekolah kita aja dah gitu ya. Disuruh pas ada sampah, kalian harus tahu itu letaknya di mana. Tadi ibu ngeliat tuh anak malah nendang-nendangin botol aqua, ditendang-tendang begitu. Harusnya kan attitude-nya ini sampah diletakkan di tempat sampah gitu. Jadi kalau kita mau mengukur, kalian bisa mengukur sendiri. Begitu. Apa langkah kecil ibu untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia? Langkah kecil saya itu adalah dengan contoh dari kita sendiri dulu. Nggak usah paksa orang jauh-jauh tinggi-tinggi dulu. Tapi orang bisa melihat saya. Gitu. Oh, ibunya begitu ya. Yaudah saya ngikut. Jadi kalau kata Agim kan mulai dari diri sendiri, ya kan, mulai dari yang terdekat, mulai dari yang terkecil. Saya mulai dari diri saya sendiri, yang terdekat, yang terkecil. Oke, bagaimana sekolah memastikan nilai-nilai di Hari Pendidikan Nasional tidak hanya diperingati namun juga dilaksanakan di kehidupan sehari-hari? Kita jangan terpaku hanya pada sebuah acara selebrasi, ya kan? Kita adakan pentas seni, ya kan? Terus pakai baju daerah. Tapi makna pendidikan itu kita nggak paham. Apa sih pendidikan yang selama ini diusung oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ya kan? Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan apa? Ingarso Suntulodo. Ya, bahasa Jawa nih. Ing Madio Mangun Karso, tuturi handayani. Yang dipakai sama kita di pendidikan yang mana tuh? Tuturi handayani. Tuturi handayani. Jadi di depan jadi contoh, gitu. Di tengah-tengah bisa memotivasi, di belakang menjadi mendorong semangat. Apa harapan ibu terhadap generasi muda dalam melanjutkan perjuangan pendidikan di Indonesia? Oke, generasi muda sekarang kalau untuk keilmuan bisa belajar dari mana-mana ya. Anak sekarang tuh lebih pintar daripada generasi saya dulu. Saya kan benar-benar harus pakai buku teks ya. Nggak ada bisa bikin buka komputer, nggak ada buka EE gitu. Terus kalau kemana-mana kita bikinnya catatan, harus rajin merangkum karena sumber ilmu pada waktu itu hanya buku dan gurunya. Kalau kalian mau pinter, wah bisa buka apa saja, YouTube bisa, ya kan, Google bisa, EE bisa kan? Itu untuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa menggantikan guru. Tapi apa yang tidak bisa digantikan oleh alat-alat yang canggih itu? Apa? Sikap. Dia tidak mengajarkan sikap sama sekali. Makanya perlunya kita di sekolah ini mungkin ilmu pengetahuan guru bisa kalah dengan AE. Kamu bisa guru pengetahuan cuma segitu ya, saya bisa lebih berdalam lagi. Tapi kita belajar dari bagaimana guru itu mendidik, bagaimana guru itu memberikan kehangatan saat masuk ke kelas, menyapa kalian, gitu ya. Jadi di sekolah ini kita belajar berinteraksi, interaksi dengan teman, kemudian belajar merasakan empati kepada teman. Kita juga belajar bagaimana sih bisa jadi orang sukses, bagaimana sih kita bisa menerima jadi orang gagal. Jadi orang gagal jangan kayak sekarang ada banyak anak-anak yang anak SD aja udah bisa bunuh diri ya, cuma gara-gara nggak dibeliin buku kan. Berarti kan mentalnya belum berhasil gitu. Jadi di sekolah itu belajar gagal, belajar sukses. Jangan cuma mengandalkan sukses tanpa pernah belajar untuk jadi orang gagal.
Belajar menerima, pasti kita mau menerima. Tapi gimana rasanya ditolak? Nah, ada orang yang selama hidupnya dia selalu sukses, gak pernah gagal. Segala permintaannya selalu terkabul. Suatu waktu dia kuliah, kemudian mulai berinteraksi dengan dosen yang mulai ini enggak, ini itu enggak. Berarti dia harus menerima apa? Ditolak kan? Tapi karena selama ini hidupnya selalu diterima, dia belum siap untuk ditolak. Jadi itu kita sekolah sekarang itu lebih banyak ke situ interaksinya. Untuk ilmu pengetahuan ya kamu mah bisa dari mana aja. Buku banyak, ya ada, yang punya uang bisa bimbel, tapi rasanya ditolak orang ada di mana? Ada nggak di situ? Ada kan? Nggak ada. Rasa disakiti orang ada nggak? Bangkit ketika kita jatuh. Gimana bangkit ketika jatuh? Berat kan? Itulah yang harus kita pelajari lebih jauh. Jadi orang sukses itu bukan sukses terus menerus, tapi dia ngerasain yang rasanya gagal, ngerasain ditolak orang. Itu akan memberikan pendidikan apa? Buat mental. Oke? Jadi makanya banyak berinteraksi dengan orang. Kita bisa paham orang, menerima orang kayak apa, bagaimana saya bersikap dengan orang ini, bagaimana saya bisa masuk ke orang seperti ini, itu harus adanya dalam sebuah interaksi sosial. Oke. Mungkin itu aja pesan ibu, sangat bermanfaat buat kita sama teman-teman Jurnama. Terima kasih ya Bu. Sebelum kita akhirin podcast kita mau ada game nih Bu. Boleh nanti bisa. Jadi Gamenya adalah menyambungkan dua huruf dari kata. Jadi di sini aku bakal sebutin satu kata. Ibu, Ale, dan Kak Dea bakal lanjutin katanya secara ganti-gantian. Jadi misalnya aku sebutin kata lampu, Ibu bakal lanjutin dua huruf belakangnya, pulang. Terus nanti bakal lanjut lagi lang apa. Mulai dari siapa dulu? Dari Ale boleh aku. Ale aku Ibu. Jadi dari aku. Katanya aku. Jadi kata pertama adalah buku. Kumbang. Bangku. Kupu-kupu. Kukis. Ya, kis. Apa ya? Kis ya? Kis. Ya, kis apa? Kis. Undin. Kalau nggak bisa jawab, udah 5 detik kalah ya. Ya. 1, 2, 3, Kis. 4, 5. Kalau malah aku eliminasi terus mereka Lanjut. Oh, Dimulai Ini lagi. katanya kan nggak harus kata benda ya, kata kamu Iya, nggak boleh kan? boleh. Coba aku kasih lagi ya. Nah, Mulai dari berenang. berenang, ngambil, Dari aku ya? Aku. kan kan? Iya. Berenang, ngambil, aja gue jawab. Kamu ngambil. bil, ya. ah, Bilang. bilang, Ibu, aku kan udah Oh. tereliminasi. udah nggak Aku udah ikut, kalah. Oh, udah. oh, berarti ikutnya berdua, Iya, Oh, bilang. bilang, ngakak, Kata. Hah? Kata. kayu, Iya, iya. Yuk. iya, Yuk pakai K. yuk, kayu, Yuk. Ayo. Yuyu, tahu nggak yuyu yang kayak hewan gitu? oh, yang jenisnya kayak itu ya, kayak ya itu Iya. kayak Kepiting. ya kayak kepiting ya, Iya. iya. Udah selesai nih yuk. Balik lagi ya? Iya. Yuk kita pulang. Ayo kita pulang. Apa berarti? Oke, Om. ngantuk. Ngantuk. Ngorok. Oh iya.
Ya, rok Hmm. ini. Gak bisa. Apaan? Rok apa ya? Nggak bisa ya, ini hurufnya huruf di tengah lagi. Ada. Tadinya saya rok. Tapi tadinya takut nyebutinnya. Apa sih emangnya? Iya, takut nyebutinnya, Miss. Ada lagi selain itu. Rokit. Apa? Rokit Patit. Rokit bener, rokit. Kip. B dah. B. Ib. Kip juga bisa. Kip. Berarti Ibu Ib ya? Ya. Ib boleh. Ib. Apaan Ib? Kip boleh Bu, Kip. Dari Kip boleh. Kip. Kipang. Kepang itu. Gak bisa. KIB. Kip. KIB. Apa? KIB. Sholat. Oh. Kiblat. Latihan. Handuk. Dukun. Dukun. Kundul. Apa itu kun? Duri. Duri. Ria. Rimba. Gampang berarti. Baju. Baju. Saya nih. Gak selesai. Jual. Alam. Alam. Matang ya. Matang ya. Tangga. Tangga. Iya, tangga. Matang, Mbak. Tangga. Matang. Gak ya. Gardu. Duduk. Duduk. Duduk lagi. Duduk ya. Duku. Buah. Kuning. Kuning. Ning. Lagi. Lagi. Ning ya. Ya. Ningrat. Ratu. Satu. Tuan. Tuan. Andal. Nggak bisa andal. Andalkan. Nggak. Itu kata bun. Andal. Masa nggak bisa? Andal itu mah. Bisa. Andal, tapi dia kata dasar. Iya, andal. Andal mengandalkan. Berarti nggak boleh. Boleh. Bisa Boleh. aja. Beda. Kan kata. Andal. Andal. Ya. Lalu. Andal. Andal. Kan lah. Andal. Dal. Dalam. Bisa aja. Lampu. Lampu. Pusing. Sing. Pusing beneran tuh sekarang. Sing ya. Kalau engnya? Ing atau Ing. juga bisa. Ing. Nganjuk. Singkat. Apa? Juk bu. Juknis. Nisan. Nisan. San. San ya. Iya. Sana. Sana. Iya. Nasi. Nasi. Siapa? Pak. Palu. Lupa. Palu lupa. Papa. Apa siapa? Pahala. Langit. Langit. Hitung. Ngitung. Tunggu. Guna. Tunggu apa tunggu? Tunggu. Oh, Guna. Guna. Nah ya. Nah. Nanak. Apaan tuh? Nanak. Oh, nasi. Nanak. Nanak ya. Nakes ya. Profesi. Eksekutif. Eksekutif. Asia. Asia. Hitung nih. Es krim. Nah, dia nggak menyerah lagi. Es krim. Krim bat. Krim bat. Batu. Satu. Batu. Tulang. Lang. Satu. Langgar. Dia nggak menyerah banget ya kayaknya. Gara-gara. Rambut. Buta. Tanggal. Tanggal. Gal. Tanggal. Satu. Lalu.
Galau. Au. Angkatan udara. 1, 2, Rasis. Laut. Laut. Utang. Tidak boleh ya. Tang ya, kan. Tang. 1, 2, Ngambil tadi udah. 3, Ngambil. 4, Apa ngambil udah? 5. Ya. Oke, jadi barangnya adalah Satu wilayah Nganjuk ya. Iya, tadi Nganjuk udah Iya, udah. Yang Gen Z yang kalah. Gen Z yang kalah. Oke, jadi pemenangnya adalah Ibu Nanti. Tadi kasih hadiah ya. Iya, dia Mungkin segitu aja dari kita. Terima kasih Bu Nelti sudah sempetin waktunya untuk hadir ke sini. Makasih atas kesempatan ini ya. Jadi sampai situ aja. Wassalamualaikum. Sampai jumpa Sampai jumpa di episode berikutnya.